Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Ahmad Sudrajat LCMA, Ketua PPNU Karlazisnu, yang kami hormati Ketua PCI Tunisia, yang kami hormati Ketua PCI Sudan, yang kami hormati Ketua PCI Mesir, yang kami hormati Ketua PCI Maroko, dan yang kami hormati semua peserta webinar internasional PCI se-Afrika dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahim dengan cara yang lain dalam acara webinar internasional yang diselenggarakan oleh PCI se-Afrika yang terdiri dari Maroko, Tunisia, Mesir, dan Sudan. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaat beliau di yaumul qiyamah. Saya mewakili panitia mengucapkan salam silaturahim kami sampaikan kepada semua peserta webinar yang telah mengikuti dan memeriahkan acara kami mulai hari Kamis hingga hari Ahad ini. Dan webinar pada hari ini merupakan webinar terakhir yang kami selenggarakan. Di sini saya sebagai pembuka acara sekaligus moderator akan menjelaskan susunan acara yang akan berlangsung. Pertama pembukaan, 2 penyampaian materi, 3 pendalaman materi, 4 sesi tanya jawab, 5 closing statement, 6 penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan surah Al-Fatihah dengan harapan semoga acara ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat serta keberkahan kepada kita semua. Ala hadiniyat as-sholihah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebagai moderator, izinkan saya membacakan CV dari narasumber kita, Bapak Kiai Haji Ahmad Sudrajat LCMA. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 18 Februari 1971, pernah menempuh pendidikan di SMPN 44 Jakarta, MA Mambaul Ulum Asdikiyah, kemudian mengambil diploma bahasa Arab di Qatar, serta mengambil program sarjana di Al-Azhar Kairo, lalu pulang ke Indonesia dan mengambil program magister di Institut Al-Quran di Jakarta. Beliau mengawali karirnya sebagai dosen STMA Trisakti, kemudian menjadi ketua PPNU Karlazisnu hingga sekarang. Beliaulah yang akan menyampaikan materi dengan tema efektivitas zakat di masa pandemi pada sore hari ini. Sebagaimana yang kita tahu bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang yang dikaruniai kekayaan harta kepada orang yang berhak menerima zakat. Nah, zakat ini menjadi suatu bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bentuk kepedulian sosial kepada sesama manusia. Artinya zakat ini memiliki dua hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia, vertikal dan horizontal. Nah, kemudian saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, yang mana dampak di masa pandemi ini tidak hanya di bidang kesehatan saja, bidang ekonomi pun juga ikut berdampak, di mana banyak orang yang terpaksa berhenti bekerja atau dirumahkan, padahal kebutuhan sehari-hari tetap berjalan. Kemiskinan di tanah air kita. Angka kemiskinan sebelum terjadinya COVID saja sudah begitu banyak, apalagi di masa COVID sekarang ini. Oleh karena itu, zakat menjadi sangat penting dan sangat berperan dalam mengatasi dampak ekonomi di masa pandemi ini. Indonesia dengan
negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia dan memiliki 545 badan amil zakat kalau tidak salah. Hal ini tentunya akan sangat efektif dalam bersinergi dan bekerja sama mengatasi dampak ekonomi. Lalu muncullah pertanyaan besar dalam benak kita yaitu bagaimana efektivitas zakat di masa pandemi ini. Nah, dalam webinar kali ini tema besar tersebut akan dibagi beberapa subtema, diantaranya penjelasan mengenai garis besar zakat dan tujuan-tujuannya, peran zakat di masa pandemi, sehingga bisa menjadi salah satu kunci mengatasi dampak ekonomi. Dan bagaimana langkah-langkah Lazisnu sebagai salah satu badan amil zakat dalam menyalurkan zakatnya di masa pandemi. Ya, semua hal tersebut akan dikupas langsung oleh pemateri kita, Bapak Kiai Haji Ahmad Sudrajat LCMA, Ketua PPNU Kairul Lazisnu. Assalamualaikum Mbak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Lukman, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat, agak pilek sedikit, maklum perubahan cuaca nih. Alhamdulillah. Jam berapa di sana? Baiklah, memasuki sesi penyampaian materi kepada Bapak Kiai. Oh, sekarang jam 11:04, Bapak. Ya, baiklah, memasuki sesi penyampaian materi kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Sudrajat LCMA, saya persilahkan selama kurang lebih 45 menit. Baik, terima kasih. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, nabilah, rasulillah, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nashhadu an la ilaha illa anta ya Allah, ya hu ya hayy ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Shalli wa sallim bi jami' ahwalina wa aqwalina wa syu'unina kulliha ala sahibil maqam. Wantu bina ya maulana bijahi fi kulli lamhati wa nafasin bi husnil khitam. Wahyina bika wa bihi ala al-kamali wat tamam. Wahyi bina jami'al anam. Allahumma ya man ja'alta salata 'ala an-nabi minal qurabat ataqarrabu ilaika bi kulli salatin sulliyat 'alaihi min awwali nash'atin ila ma la nihayata lil kamalat wa ba'd. Para masyayikh, para asatidz, para tokoh, para pemuda, para pelajar, mahasiswa, mahasiswi NU dimanapun kita berada, saya ingin mengucapkan di awal pertemuan ini ungkapan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu amin wa antum bi khair. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada moderator dan teman-teman PCI NU di Afrika yang sudah menginisiasi pertemuan ini, dan ini merupakan hikmah dan berkah dari COVID-19. Sebelum ini mungkin sulit kita untuk mendesain program secara global. Ada ungkapan agak sulit, wah tiketnya murah, mahal, dari Maroko, Tunis untuk bertemu sangat mahal sekali. Ternyata Allah ngasih isyarat dengan COVID ini, pertemuan itu bisa dilakukan dengan sangat sederhana, dimanapun kita berada, dan tetap kita bisa bertatap muka. Ini salah satu hikmah yang kita bisa dapati, sehingga sekarang semua kita wajib menggunakan dunia maya. Mestinya kita menggunakan Luna Maya, tapi nggak mungkin ya. Jadi kita pakai dunia maya saja lah. Yang ketiga, saya ingin ucapkan ta'zim hormat kepada teman-teman PCI di seluruh Afrika yang sudah mengapresiasi ini, dan juga para tamu yang hadir pada webinar ini. Saya lihat ada Kang Fuad Tohari ini, tokoh muda NU yang menggeliat di dunia internasional, dan juga teman-teman yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalau saya dengan Kang Fuad kangen, karena memang sering pertemuan di di MUI dan di NU dan di mana-mana. Alhamdulillah dengan COVID ini kita dipertemukan dengan Kang Fuad, dan juga teman-teman tadi ada yang dari UIN Bandung saya lihat ya. Ada dari Tunis juga, dari Sudan, dari Maroko tentunya. Saya sangat apresiatif kepada teman-teman di Maroko, karena saya sudah berapa kali ya ke Maroko itu. Ada 4 kali atau 5 kali kalau tidak salah. Kalau ke Tunis baru
1 kali, mudah-mudahan bisa berkunjung kembali, dan juga ke Sudan sudah 3 kali. Sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian berbahagia, sekali lagi selamat Hari Idul Fitri, semoga sukses dan semoga kita bisa dapat berkomunikasi secara langsung. Terima kasih, saya dikasih kesempatan untuk silaturahmi via online ini, kita rembuk nurani, kita bertukar pikiran, anjang sana hati, yang semoga dengan pertemuan ini kita pasca pertemuan ini kita melakukan hal-hal yang strategis buat pengembangan Nahdlatul Ulama di luar negeri khususnya. Teman-teman ketahuilah bahwa saya pribadi melihat teman-teman itu sebagai duta-duta besar NU di luar negeri. Kalau saya punya konsep seperti itu. Malah saya pernah menyampaikan di PBNU agar kiranya ketua-ketua PCNU itu dilantik di Jakarta, di PBNU, seperti memberikan surat kredensial, kemudian setelah itu dikirimkan ke negaranya masing-masing untuk menjadi bagian envoy Nahdlatul Ulama di kawasan dunia. Ya, tetapi karena ada satu hal belum bisa terlaksana, sehingga sistem-sistem yang ingin kami terapkan buat penguatan PCNU di seluruh dunia belum bisa terapkan secara langsung. Mengapa? Karena saya kan bukan organ taktis, bukan struktur yang tanfidiyah bukan, Suriah bukan, tapi lembaga sebagai organ taktis teknis saja, sehingga hal-hal yang strategis itu merupakan kebijakan tanfidiyah dan Suriah, kita ada pelaksana daripada kebijakan tersebut. Tetapi alhamdulillah saya dulu pernah juga aktif di PCI, belum namanya PCI, namanya KMNU, Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama di Mesir. Baru era Pak Hashim, baru dibuat PCI-NU. Sebelum-sebelumnya tidak ada PCI, tapi seluruh dunia adanya KMNU, Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama. Nah, jadi secara pribadi sekali lagi saya mengetahui betul karakter hal-hal yang berhubungan dengan teman-teman PCI dimanapun berada, dan kita sangat kangen untuk mendapatkan informasi, komunikasi, silaturahmi dari para orang tua kita di Jakarta khususnya, di Tanfidiyah dan Suriah khususnya. Tapi insya Allah itu bisa kita lakukan sekarang dengan cara webinar seperti ini. Nah teman-teman, sekembalinya saya dari luar setelah studi, tentu saya kembali kepada suasana alam kita, yaitu ke komunitas kita Nahdlatul Ulama. Jadi saya berharap melalui forum ini, nanti teman-teman ketika selesai mengabdikan ilmunya di luar negeri, mencari ilmu sebanyak-banyaknya, kemudian mencari kawan dan sahabat sebanyak-banyaknya, maka ketika kembali, maka jangan lupa untuk tetap berkhidmah dimanapun kita berada, di NU, baik itu di Ranting, di MWC, PCNU, kemudian di PW atau di PB, di lembaga, Banom, tidak penting. Yang penting adalah kita berada di komunitas Nahdlatul Ulama, dimanapun kita berada, sebagai ketua Ranting atau MWC. Nah ini penting kami sampaikan kepada teman-teman, karena jangan sampai nanti setelah kembali ke Indonesia, justru teman-teman tidak berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama dalam berbagai tingkatannya. Pada waktu yang lalu saya ketemu dengan Profesor Dr. Kiai Said Akil Sirot dengan teman-teman IKANU, Ikatan Alumni NU Mesir, dan dalam kesempatan itu Pak Kiai menyampaikan meminta kepada teman-teman IKANU untuk mengambil peran strategis di tingkatan masyarakat masing-masing. Tidak penting jabatan, tetapi di tingkatan manapun itu menjadi penting kita berkhidmat kepada masyarakat. Kita berharap nanti ke depan ada IKANU Maroko, Ikatan Alumni NU Maroko, dan ini sedang saya komunikasikan dengan Mas Anik, meskipun sudah ada organnya, tapi kulturnya itu memang harus dibuat. Kemudian IKANU Tunisia, saya berharap saya sedang mengumpulkan teman-teman Tunisia untuk membuat IKANU Tunisia, kemudian IKANU Sudan, dan sudah ada inisiasi IKANU Libya, meskipun sedikit, tapi mereka sudah ada inisiasi, dan juga Suriah. Nah, itu sebagai pengantar, teman-teman. Yang kedua, terima kasih saya diberi kesempatan atas tema zakat ya. Jadi saya barusan kirim ke Mas Bintang, mungkin nanti bisa dipresentasikan Mas Bintang tentang adaptasi filantropi di era new normal. Jadi NU, teman-teman, Nahdlatul Ulama Jam'iyah yang kita sekarang berada adalah organisasi yang didirikan bukan ujuk-ujuk langsung abrakadabra bikin
NU, enggak. Kiai-kiai kita, muassis Jam'iyatin Nahdlatul Ulama, ini harus dipahami oleh seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ketika kiai-kiai muassis Nahdlatul Ulama mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, itu enggak serta-merta ujuk-ujuk langsung bikin, enggak. Tetapi ada karakter, yang ini karakter ini tidak boleh hilang dan ditinggalkan oleh kita dan oleh kader-kader NU dimanapun berada. Apa karakternya? Yang pertama, karakter para muassis kita adalah orangnya, mereka hubbul ilmi, cinta kepada ilmu. Karena itu, pengajian-pengajian di mana-mana beliau hidupkan, di masjid-masjid, musola. Ini pertama karakternya. Dan ketika itu pun kita harus, dimanapun kita berada, harus mengawal ini, cinta ilmu dan belajar. Yang kedua, karakter yang kedua adalah karakter tirakatan. Muassis kiai-kiai kita dahulu ketika membuat Nahdlatul Ulama nggak ujuk-ujuk, tapi ada tirakatan, ada riyadhah, ada kegiatan-kegiatan spiritual yang itu menjadi sebuah habitual action yang dilakukan. Mbah Hashim ketika diminta oleh Mbah Wahab untuk mendirikan Jam'iyatul Nahdlatul Ulama, nggak serta-merta langsung bikin NU, tapi beliau istikharah, riyadhah, tirakatan, sampai beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW untuk mendirikan NU, baru beliau melaksanakan. Setelah beliau dikasih isyarat oleh guru-gurunya, baru beliau melaksanakan. Jadi nggak ujuk-ujuk. Inilah yang menjadi kekuatan NU sampai hari kiamat nanti, tidak akan pernah NU dikalahkan oleh siapapun. Mengapa? Karena keterikatan semua orang, semua komunitas NU, baik yang sudah tiada atau yang masih ada, tetap menjaga karakternya, yaitu tirakatan riyadhah. Teman-teman tahu ketika lambang NU akan diciptakan, Kiai Ridwan tidak serta-merta langsung menggambar Nahdlatul Ulama, tapi beliau istikharah, beliau puasa, beliau menemukan dan dikasih isyarat oleh Allah, Nahdlatul Ulama. Nah, ini dua hal ini penting teman-teman untuk kita pegang. Pertama, hubbul ilmi, kita cinta kepada ilmu, belajar kepada guru-guru kita dan pada siapapun dengan catatan bersanad sampai kepada Rasulullah, bersanad, itu karakter NU. Yang kedua, tirakatan, riyadhah, dan melakukan gerakan-gerakan spiritual yang itu menjadi kekuatan kita di mana kita berada. Ada baca hizib, di Maroko banyak, ada dalil khairat, di Tunis juga ada sebagainya. Ini sumber kekuatan. Yang ketiga, kita punya peran teman-teman yang diamanatkan oleh muassis Jam'iyatul Nahdlatul Ulama. Apa yang pertama? Hifdzuddin. Kita mendapatkan peran untuk hifdzuddin, menjaga agama agar tetap rahmatan lil alamin. Makanya pola dakwah kita berbeda dengan pola dakwah yang lainnya. Enggak mudah, gampang langsung Allahu Akbar, pentungan. Enggak, itu bukan karakter dan bukan peran kita. Peran kita adalah hifdzuddin, menjaga agama agar tetap rahmatan lil alamin. Yang kedua, hifdzul waton, menjaga negara agar tetap NKRI harga mati. Ini penting teman-teman. Penting teman-teman. Tadi Mas Lukman sudah bilang ada sekitar 500-an lembaga zakat di Indonesia. Yang semuanya itu tidak 100% memiliki karakter atau tugas untuk menjaga negaranya. Sebab ada lembaga-lembaga zakat yang itu juga menyumbang buat pergerakan-pergerakan yang ingin membuat negara ini tidak stabil, real. Dan kita bisa tunjuk dan bisa sebut namanya. Ada lembaga zakat di Indonesia yang gerakannya juga mensupport gerakan teroris. Ada lembaga zakat di Indonesia yang gerakannya untuk melemahkan NKRI harga mati. Meskipun bungkusannya lembaga zakat, tapi di dalamnya kegiatannya dia tidak serta-merta untuk menjaga hifdzul waton. Ini penting teman-teman, dan jangan sampai salah. Aneh ada orang NU zakat infak sodakonya ke lembaga yang lembaganya itu adalah kelompok-kelompok yang ingin membuat instabilitas negara. Nah, yang ketiga adalah peran kita hifdzul ummah wa ri'ayatuha, menjaga umat komunitas agar tetap berada di dalam bingkai-bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini penting teman-teman. 3 hal ini harus kita benar-benar jaga betul, karena itu satu-satunya lembaga organisasi yang selalu mengatakan hubbul waton minal iman hanya NU. Siapa kita? NU, NKRI, harga mati, Pancasila jaya, hanya NU, yang lainnya enggak. Karena kita punya peran itu.
Nah, ini penting buat teman-teman yang di luar negeri, karena saya mendengar teman-teman di Korea, di Hong Kong, ada komunitas-komunitas yang atas nama lembaga zakat, tetapi sesungguhnya dia merepresentasikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kadang-kadang melakukan gerakan yang instabilitas buat negara dan agama. Jadi nggak usah aneh teman-teman kalau ada demo-demo, ada lembaga zakat yang support di demo itu. Nah, lantas sekarang ini NU Care Lazisnu kita diamanahkan oleh Muktamar untuk menjadi bagian sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki izin resmi yang dilindungi oleh Undang-Undang Zakat, satu-satunya lembaga. Karena itu PBNU sudah mengeluarkan instruksi kepada seluruhnya bahwa satu-satunya lembaga yang untuk menarik donasi dan kegiatan sosial adalah NU Care Lazisnu. Meskipun nanti sebagai pengumpul saja NU Care, nanti pendistribusiannya kepada lembaga-lembaga dan banom-banom yang ada di Nahdlatul Ulama. Kita jadi ibarat sebagai dirjen pajak saja, nanti diserahkan ke Departemen Keuangan, tentu Bendahara Umum PBNU, setelah itu diolah menjadi sebuah kegiatan-kegiatan yang menyatukan semua organ-organ NU. Nah, ada hal yang sekarang kita hadapi di depan kita, yaitu pandemi COVID, teman-teman. Maka harus ada adaptasi yang harus kita lakukan untuk NU lebih kuat ke depan. Dan satu hal lagi, mumpung saya tidak lupa, kita teman-teman ini punya infrastruktur yang sangat clear, yang jelas. Infrastruktur apa? Kita mulai ada PBNU, PWNU, PCNU, MWC, ranting, anak ranting, PCINU. Ini infrastruktur yang dimiliki oleh NU dan ini menjadi penguat daripada pergerakan-pergerakan Islam rahmatan lil alamin, Islam Nusantara. Jadi dari awal saya katakan teman-teman PCI punya peran yang sangat penting menjadi envoy Nahdlatul Ulama sebagai penyebar informasi, pergerakan, memperkenalkan dan menjadi bagian Islam yang rahmatan lil alamin untuk dikenalkan kepada seluruh khalayak dimanapun kita berada. Nah, Mas Bintang, mungkin bisa ditampilkan Mas Bintang, saya ingin menyampaikan dalam rangka menghadapi pandemi COVID ini, ingin kami sampaikan bahwa teman-teman NU Care Lazisnu sekali lagi adalah lembaga yang memiliki izin resmi dari pemerintah, dari Kementerian Agama dan juga Basnas, dan teman-teman PCINU di luar negeri, kami berharap juga membuat NU Care Lazisnu cabang istimewa. Cabang istimewa untuk membuat gerakan-gerakan NU Care Lazisnu. Ini ada yang minta Pak Ajat tolong dengan ucapan sahabat, jangan teman-teman. Saya kira itu hanya beda terminologi saja. Sahabat, teman-teman atau kawan itu merupakan buat saya bagian satu keluarga. Tapi tidak apa-apa, saya ingin katakan pakai kata-kata sahabat. Mungkin ada ada spirit nuraninya kalau mendengar kata sahabat. Jadi ada hal yang membuat kita senang. Oke, baik. Sekali lagi, saya ingin membagi cerita bahwa NU Care Lazisnu sudah tersebar di seluruh Indonesia dan di dunia. Saya berharap teman-teman PCNU segera untuk mengusulkan pembentukan NU Care Lazisnu, karena dengan demikian teman-teman sudah bisa bergerak secara internasional. Seperti di Taiwan, mereka sudah mendapatkan izin dari kita dan mereka sudah diakui oleh pemerintah Taiwan dan mereka juga bergerak secara luas. Teman-teman di Belanda, teman-teman di Belgia, dan teman-teman di Eropa, di UK, dan di Amerika pun sama sudah memiliki izin NU Care Lazisnu, tetapi saya berharap teman-teman di Afrika ini setelah webinar ini kita segera untuk membuat NU Care Lazisnu, karena ada hal yang ingin kami sampaikan pada pembahasan kita yang akan datang. Lanjut Mas Bintang, adaptasi filantropi di era new normal. Ya, sekarang ini kita tidak bisa lagi ketemu seperti biasa, ketemu muka langsung face to face, tetapi harus ada social distancing, ada protokol yang harus dipahami, kemudian harus ada aturan-aturan yang itu menjadi ketetapan baik internasional maupun nasional. Dan ini merupakan pandemik yang sifatnya global.
tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia mengalami, dan teman-teman pun mengalami di mana teman berada. Tetapi menyangkut di Indonesia memang masyarakat kita unik, adanya protokol tidak sepenuhnya dipatuhi, dan mereka merasa bahwa ini adalah hal yang biasa. Betul sih, memang awalnya kaget, tetapi lama-kelamaan masyarakat sudah terbiasa dengan itu, tapi harus dijaga protokol-protokol, karena ini adalah virus, bukan bakteri. Lanjut Mas Bintang, bahwa harus ada yang kita lakukan teman-teman untuk penguatan kita, dan teman-teman mari, saya berharap kita perlu menyusun penguatan kelembagaan dan pola kerjanya. Saat ini kita sudah berada di Indonesia ya, semua provinsi, alhamdulillah hanya 2 provinsi kita belum ada NU Care Lazisnu-nya, karena memang PWNU-nya belum membuat meng-SK-kan Lazisnu, karena Lazis ini lembaga, NU Care Lazis ini lembaga, maka otomatis menunggu SK dari tingkatan yang terkait, PWNU, PCNU, MWC, ranting dan anak ranting, itu harus mendapatkan SK dari tingkatannya masing-masing. Karena itu menjadi penting buat kita untuk menguatkan lembaga ini agar kerja-kerja NU dapat tersalurkan dengan baik. Maka di tengah-tengah pandemi COVID ini, sekali lagi saya berharap teman-teman PCNU segera untuk membuat NU Care Lazisnu, sehingga kita bisa melakukan kerja-kerja sosial, kerja-kerja humanitas untuk lebih kuat lagi. Misalnya kita perlu membuat regulasi baru yang aturan-aturan dalam rangka penguatan NU Care Lazisnu. Saat ini teman-teman ketahuilah bahwa teman-teman NU Care di seluruh Indonesia dan dunia itu dalam satu pola. Jadi programnya kita punya namanya 9 Saka. 9 Saka program, yang 9 Saka program itu jika di breakdown menjadi 34 program teknis. 34 program teknis itu berhubungan dengan lembaga-lembaga dan banom yang ada di NU. Misalnya kita punya namanya Bank Sampah Nusantara, BSN. Bank Sampah Nusantara itu kita campaign-kan, kemudian ketika sudah ada programnya, kita serahkan kepada LPBI, karena LPBI adalah satu-satunya lembaga yang menjadi jargon program Bank Sampah Nusantara, yang mengolah Bank Sampah Nusantara. Jadi kita hanya mengkampanye, kemudian kita berikan kepada teman-teman di LPBI. Contohnya lagi, kita punya program namanya misalnya Nusaku, Nusantara Berkurban. Nusantara Berkurban, atau punya program namanya Ambasador, Dai Ambasador. Dai Ambasador ini adalah kita yang mengkampanye, kemudian begitu ada dananya kita serahkan kepada LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, untuk pengiriman dai-dai ke luar negeri atau ke kawasan-kawasan terpencil dan perbatasan. Jadi di tengah-tengah pandemi COVID ini, mari teman-teman kita kuatkan kelembagaan kita kuatkan pola kerja kita punya infrastruktur tadi yang saya katakan begitu cakep sekali, tinggal bagaimana kita bisa menguatkan pola kerja dan kelembagaan. Adapun hal-hal teknis, kalau sahabat-sahabat ada yang bertanya, apakah ada aturan-aturan, standar-standar yang sudah ditetapkan? Ya, kita punya di NU Care Lazisnu itu ada namanya Madrasah Amil. Madrasah Amil ini adalah media untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme para penggerak, para mujahid, para muharik Nahdlatul Ulama, khususnya yang berbasis NU Care Lazisnu. Contoh lagi, kita punya Gismas berbasis masjid, kita juga berkolaborasi dengan LTM, Lembaga Takmir Masjid. Jadi Gismas ini, masjid-masjid kita kasih izin. Masjid-masjid di seluruh Indonesia, kita kasih izin resmi untuk lembaga zakatnya, agar mereka bisa bergerak secara nasional. Karena ada undang-undangnya, barang siapa yang melakukan collecting dana masyarakat tanpa memiliki izin, maka dia akan kena pidana. Nah, ini harus dipahami oleh kita. Jadi saya berharap semua kita, jika kita memiliki keluarga, dimanapun kita berada, mari kita kuatkan kelembagaan kita dengan membuat NU Care Lazisnu di tingkatannya masing-masing, baik basi rumah. Nah, setelah lembaga kita ada, nanti buku petunjuknya teman-teman kita ada. Kita miliki buku tentang manajemen NU Care Lazisnu dari berbagai sisinya, dan kita punya SOP, standar-standar operasional pergerakan daripada kelembagaan kita, dan juga punya buku
buku saku yang berhubungan dengan kegiatan NU Kerlazisnu. Lanjut Mas Bintang. Nah, setelah kita kuat lembaga, teman-teman, maka kita harus ada satu hal yang menarik. Satu hal yang menarik yaitu penghimpunan, fundraising. Ini yang paling penting. Kita di NU punya gerakan Lailatul Istima. Kita di NU punya tahlilan, manakiban, kemudian ada majlis taklim dan sebagainya. Itu merupakan media untuk mengumpulkan orang, maka begitu sudah berkumpul, kita bisa melakukan kerja-kerja sosial jika kita sudah berizin untuk melakukan fundraising. Karena itu perlu pembuatan strategi baru pada peningkatan kerja online untuk memperbanyak agen-agen atau amil penjemput. Nah, tadi saya katakan kan kita sudah infrastrukturnya kuat. Mari kita membuat NU Kerlazisnu. Dan nanti akan saya sampaikan, tadi ada yang bertanya bagaimana caranya membuat izinnya, nanti kita sampaikan. Kemudian fundraising. Dulu kita fundraisingnya melalui konvensional, yaitu apa? Teman-teman NU Kerlazisnu datang ke rumah masing-masing. Tapi kalau sekarang pandemi, maka harus diatur strateginya. Tidak bisa kita bertemu orang tatap muka lepas atau sebebas seperti sebelum ada pandemi. Karena itu, apa yang kita lakukan? Penghimpunan konvensional harus tetap kita laksanakan dengan jaga protokol-protokol kesehatan, dan penghimpunan fundraising secara online dengan crowdfunding, maka itu menjadi sebuah keharusan yang harus kita lakukan. Contoh, kita punya namanya NU Cash. NU Cash ini merupakan crowdfunding kita yang dimiliki NU, dan kita bisa melakukan zakat virtual, zakat secara online, infak, sodako, wakaf, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan sifatnya sosial, termasuk ada beasiswa juga di situ. Kita punya account khusus tentang santri, beasiswa santri Nusantara, yang teman-teman di beberapa negara sudah mendapatkan bagian daripada pentasarufannya. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih meningkat lagi pentasarufannya. Jadi fundraising ini ada dua. Pertama, fundraising secara konvensional, dan yang paling kuat teman-teman, kita punya namanya koin NU. Jadi NU Kerlazisnu ini tumbuh dengan pertemuan-pertemuan secara konvensional itu melakukan collecting dana. Dan alhamdulillah koin NU yang sudah berjalan di beberapa daerah dan seluruh Indonesia sudah menunjukkan hasil yang signifikan. Contoh teman-teman. Temanggung itu daerah kecil di Jawa. Mereka melalui koin NU, koin nih memang koin kecil, tapi kali banyak gitu loh. Kali banyak, kemudian dikumpulkan. Dan dikumpulkan koin ini kepada teman-teman yang membuat gerakan-gerakan tersebut, ada BMT. Apa yang terjadi? Temanggung itu 1 tahun dari koin NU saja terkumpul dana 20 miliar. Coba. 20 miliar. Itu dari koin NU. Yang dahsyat lagi, ada satu desa di Klaten, satu ranting, mereka dari koin NU itu mampu mengumpulkan 200 juta. Satu ranting, 200 juta. Kumpulkan di ranting masing-masing, di UBJIS, di BJIS, kemudian dilaporkan kepada tingkatan di atasnya. Adapun dananya dipergunakan di tingkatannya masing-masing. Jadi pusat ini tidak pernah menarik dana koin NU atau zakat atau apa saja, atau gerakan yang lainnya, tetapi di masing-masing daerah, di masing-masing negara diberikan kebebasan. Ya, diberikan kebebasan, dan semua itu kita hanya pusat meminta laporannya saja. Laporannya kemarin teman-teman 2018 saya awal menjadi ketua NU Kerlazisnu, sebelumnya di LPTNU itu terkumpul 200 miliar dari koin NU. Perputarannya dari koin NU 200 miliar. Coba, menarik sekali. Ada BMT NU juga yang itu memang belum disinergikan. Ada BMT di Jawa Timur yang itu diinisiasi oleh teman-teman PCNU dan NU Kerlazisnu. Mereka membuat BMT yang perputarannya sekarang sudah mencapai 1 triliun di Jawa Timur.
Dari mana? Dari koin-koin itu dikumpulkan, kemudian diolah, kemudian menjadi sebuah program. Subhanallah. Itu fundraising yang sederhana, hasil pertemuan, pengajian, manakiban, kemudian apa saja dilakukan Lailatul Istimewa melakukan fundraising. Dan sudah terlihat beberapa MWC, beberapa PCNU membuat rumah sakit, klinik-klinik, dan itu merupakan hasil daripada karya masyarakat NU. Ini kita kembalikan lagi kepada mereka. Kita tidak menarik dananya, tapi hanya laporan. Nah, sekarang jadi di tengah-tengah COVID ini, kita menghimpunnya dengan dua metode. Pertama, konvensional tetap kita lakukan. Kemudian kita dengan secara online, dengan crowdfunding, kita punya NU Cash, punya Nukos, dan punya yang lainnya. Kita bisa kerjasama dengan lembaga-lembaga crowdfunding yang lainnya. Dan alhamdulillah, ini menunjukkan tren yang sangat menarik sekali, karena juga banyak orang-orang NU yang memiliki jejaring crowdfunding yang sangat kuat sekali. Misalnya ada teman-teman santri buat teras surga. Namanya teras surga, teman-teman. Kalau teman-teman ada yang penghimpunan dana, pengiriman zakat, infak sedekah melalui teras surga, itu adalah teman-teman Nahdlatul Ulama, anak-anak muda. Meskipun tidak ada lambang NU-nya, tapi mereka memang ingin membuat itu dan disinergikan dengan NU Kerlajisnu dalam pelaksanaan teknis pentasarufan pendistribusiannya kepada masyarakat. Inilah saling menguatkan. Jadi teman-teman di daerah, teman-teman di seluruh Indonesia bisa lembaga-lembaganya kemudian membuat ini, nanti kita tinggal kasih izin. Lanjut Mas Bintang, yang selanjutnya setelah penghimpunan paling penting, slide yang selanjutnya yaitu penyaluran. Nah ini, kita ada Direktur Penyaluran dan Pendayagunaan. Ya, Direktur Penyaluran dan Pendayagunaan, karena fundraising kita dengan berbagai cara dan jejaring kita sudah alhamdulillah, dan ini kita lakukan terusnya penyaluran. Perlunya arah baru tentang program dan pemberdayaan dengan menitikberatkan pada jaring pengaman sosial yang berkelanjutan. Sekarang ini di tengah-tengah COVID, orang Indonesia yang menjadi miskin bertambah 9 juta orang. Hasil penelitian kemarin Kemenko Equin, kita mendapatkan informasi bahwa orang miskin di Indonesia pengaruh daripada COVID ini bertambah 9 juta orang, maka otomatis itu loss daripada mereka yang tidak dipekerjakan, kemudian tidak bisa bergerak kemana-mana, kemudian dibatasi geraknya sehingga mereka mengalami pengaruh tersebut. Nah, karena itu kita lakukan penyaluran dengan berbagai sistem. Nah, ini penting teman-teman jejaring ini. Penting, karena itu saya penting sekali mengetahui NU Kerlajisnu di seluruh dunia. Karena menyangkut nanti juga penyaluran-penyaluran program yang itu bisa kita sinergikan. Contoh, beberapa waktu yang lalu sebelum COVID saya ke Bosnia. Saya bertemu dengan teman-teman sahabat-sahabat Muslim di Bosnia, kemudian melakukan MOU. Sayangnya di sana belum ada NU Kerlajisnu, sehingga otomatis kita melakukan kerja-kerja sosial di Bosnia sebagai bagian komunikasi kita kepada dunia, maka kita MOU. Kemudian saya ke Turki, dan di Turki belum ada NU Kerlajisnu-nya. Saya berharap itu bisa dilakukan sehingga ada program-program yang bisa disinergikan dengan lintas sektoral, lintas organ, lintas komunitas, dan lintas kawasan. Nah, ini kita harus lakukan di pandemi ini, penguatan penyaluran. Makanya jujur saya sangat ngotot sekali untuk teman-teman PCI NU khususnya di Afrika ini untuk segera membuat lembaga NU Kerlajisnu sehingga kita bisa melakukan program-program bersama dan sinergi untuk penguatan kita dimanapun kita berada. Yang terakhir, Mas Bintang, mohon slide-nya, yaitu kerja kolaboratif. Ya, kerja kolaboratif. Karena kita tidak bisa sendirian, teman-teman. Saya sering katakan di semua jejaring NU dimanapun berada, selemah apapun kita, kalau kita bersinergi dan berkolaborasi, maka kita pasti akan kuat. Sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, kalau kita sendiri, maka tidak akan pernah berarti. Nah, ini satu hal yang sangat penting, dan alhamdulillah teman-teman NUKER di seluruh Indonesia sudah memahami itu. Karena itu mereka melakukan terobosan satu komando program kegiatan dengan 9 saka yang di-breakdown sesuai dengan kawasannya masing-masing, kemudian juga melakukan kerja-kerja kolaborasi dan elaborasi dengan lintas lembaga,
lintas Banom di NU karena kita ada satu kesatuan. Karena itu dalam setiap bencana kita jargonnya NU peduli. Sekarang ini ada Satgas NU peduli COVID-19. Semua lembaga ada di situ dan kita membagi peran. NU Care mencari donasi, setelah dapat diserahkan kepada NU Peduli. NU Peduli membelikan obat-obatan, APD, buat rumah sakit, kerjasama dengan Arsino, Asosiasi Rumah Sakit NU, kerjasama dengan PDNU, Persatuan Dokter NU, dan ini kita saling supporting. Dan ketika ada bencana, begitu bencana pertama terjadi, Banser Ansor masuk duluan bersama dengan LPBI untuk menjadi bagian asesmen dan melakukan kerja-kerja awal. Selanjutnya 2 bulan kemudian adalah lembaga LTM, LDNU, dan Fatayat, Muslimat, dan yang lainnya dalam rangka mengawal tadi itu Hifdzul Ummah wa Ri'ayatuha. Ada kejadian menarik teman-teman. Ini harus menjadi catatan. Saya menjadi catatan saya sekali di dalam setiap pergerakan. Ketika ada bencana di Jawa Tengah, kemudian ketika bencana 3 bulan selesai kita tinggalkan. 3 bulan kemudian kampung tersebut sudah tidak ada tahlilan, sudah tidak ada maulidan. Kenapa? Karena ketika 3 bulan pertama aman, kita kawal. Tapi begitu pulang teman-teman, mereka kelompok lain masuk dan mereka merubah dan memberikan gerakan-gerakan pendampingan. Nah, berangkat dari situ, maka kita melakukan evaluasi dan kita buatlah standar operasional untuk kebencanaan yang disebut dengan NU Peduli. NU Peduli Lombok, NU Peduli Palu, NU Peduli Aceh, NU Peduli. Nah, semuanya NU Peduli, termasuk NU Peduli COVID ini bagi-bagi satu kesatuan untuk pergerakan simultan semua lembaga dan banom yang ada di NU. Nah, kerja kolaboratif ini teman-teman akan menarik kalau kita bersinergi sesama kita dahulu, keluarga kita NU dulu begitu loh. Ketika NU sudah kuat, maka pasti teman-teman, NU kuat, Indonesia akan berkah. Nah, NU mandiri, Indonesia akan berkah. Kenapa? Karena 90% orang Indonesia adalah NU, berkarakter NU. Tinggal bagaimana kita mengenalkan mereka tentang kerja-kerja sosial NU. Ada juga cerita yang sangat memilukan kita teman-teman. Beberapa waktu yang lalu ketika ada bencana di Jakarta, teman-teman NU Peduli, ada LPBI, NU Care, LKNU, LP Ma'arif, dan lembaga-lembaga yang lainnya melakukan bakti sosial di sebuah kampung di Jakarta. Ditolak. Ini kampung bukan kampung NU, ini kawasan-kawasan kami. Wah, langsung takbir. Wah, langsung begitu. Teman-teman kembali ke markas. Kemudian kita berdiskusi dan kita dapat dapat masukan, terus kita melakukan kerja sosial. Besok kita datang lagi, masih ditolak. Besok kita datang lagi. Alhamdulillah, Allah gerakkan hati mereka untuk terbuka dan mereka menerima Satgas Peduli Bencana pada waktu di Jakarta kemarin, bencana banjir, dan mereka sekarang menjadi relawan-relawan NU Peduli. Alhamdulillah. Jadi ternyata dengan kerja-kerja sosial tanpa melihat sekat-sekat agama, suku, bangsa, aliran apa saja, kita mampu menerobos sekat-sekat tersebut dan alhamdulillah sekarang mereka menjadi salah satu relawan-relawan terbaik di Nahdlatul Ulama. Jadi ini yang paling ingin kami sampaikan pada teman-teman. Mari kita kuatkan kelembagaan kita dan mohon sokongan teman-teman di seluruh dunia dan apapun tingkatan kita, apapun keberadaan kita, mari kita lakukan bersama-sama. Kemarin beberapa waktu yang lalu teman-teman saya dan teman-teman membuat persada Persatuan Dosen Agama Islam di kampus-kampus umum, di UI, di IPB, di ITB, itu ada persada. Bukan di UIN ya, karena UIN kan sudah banyak ininya jejaringnya, tapi di kampus-kampus umum kita buat persada. Nah, mereka bakti sosial memberikan donasi, kita kirim penyaluran dari NU Care, kita sasar guru-guru ngaji di sekitar teman-teman persada dan kita memberikan gerakan-gerakan sosial. Dan insya Allah ke depan pandemi ini kita melakukan tugas besar yaitu penguatan tentang lumbung pangan Nusantara. Lumbung pangan Nusantara untuk penguatan pangan dan juga gerakan ekonomi berkelanjutan. Berkelanjutan ini untuk kerjasama dengan Banom, lembaga yang berhubungan dengan penguatan ekonomi. Mudah-mudahan cita-cita kita untuk membuat BUMNU, Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama, akan mampu melahirkan
kekuatan dan kemandirian Nahdlatul Ulama, dan saya yakin kita bisa, karena insya Allah kita bisa melakukan itu. Dan ini juga sebagai informasi teman-teman, saya sedang melakukan pengumpulan informasi donasi kita di Ramadan ini. Kemarin Jawa Timur sudah lapor sama kita, di Jawa Timur selama Ramadan zakat, infak, sedekah dan yang lainnya terkumpul 84,9 miliar. 84,9 miliar di luar kegiatan pembagian sembako bencana COVID kemarin, sekitar kita sudah mendistribusikan sembako yang kita dilakukan oleh teman-teman di seluruh tingkatan dan juga di supporting dari pusat sekitar 210 miliar. Insya Allah ke depan kalau kita kuat kelembagaannya, kita kuat kolaborasinya, kita kuat sistem manajemen fundraising, maka penyaluran sangat mudah sekali karena kita punya infrastruktur yang begitu mengikat dan kuat di seluruh kawasan Indonesia. Saya kira itu sebagai pemantik untuk diskusi kita pada sore hari ini. Dan sekali lagi, terima kasih atas atensinya teman-teman. Mari kita bersama-sama untuk saling menguatkan kita dalam rangka menjaga hifdzul waton, hifdzud din, dan hifdzul ummah wa ri'ayatuha. Wa dumtum bil khair wal barakah. Monggo. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kiai Ahmad Yusuf Derajat atas penyampaian materinya. Jadi Lazisnu ini sudah memiliki izin dari pemerintah. Jadi alangkah baiknya dari semua Banom dan semua anggota Nahdlatul Ulama di dalam negeri maupun di luar negeri, alangkah baiknya untuk saling berkolaborasi begitu. Menanggapi apa yang disampaikan Bapak Kiai, mungkin sedikit dijelaskan bagaimana cara menumbuhkan rasa bahagia dalam berbagi. Bagaimana itu Pak Kiai? Bagaimana? Bagaimana cara apa? Cara menumbuhkan rasa bahagia ketika berbagi. Oke. Ramadan ini kita punya jargon Ramadan gembira. Jadi Ramadan gembira karena di tengah-tengah COVID tentu tadinya gembira tiba-tiba sholat tarawih nggak bisa, buka puasa jamaah juga nggak bisa, tetap di rumah. Dan ini kita tagline-kan Ramadan gembira. Nah, untuk bahagia ini urusan hati, Mas. Jadi tadi saya katakan kepada teman-teman ketika berbagi tadi, saya sampaikan kepada seluruh teman-teman di seluruh Indonesia, kita harus ingat spirit yang diajarkan oleh muassis Jam'iyat Nahdlatul Ulama. Dari karakternya yang mereka ajarkan, kemudian kita diajarkan oleh mabadi khair ummah, prinsip-prinsip untuk membangun masyarakat yang baik, maka ini menjadi sebuah acuan kita. Dan ini kita ajarkan betul kepada teman-teman di lapangan. Yang ketiga, kita melepaskan ego sektoral. Kita lepaskan ego sektoral. Artinya begini, masih ada beberapa di antara kita yang masih belum bisa melepas ego sektoral. Oh ini kan kerja lembaga ini, oh ini kerja lembaga ini, oh ini kan kerja lembaga ini. Tidak, kita samakan. Karena disebutnya nukli. Supaya apa? Supaya kita bisa berbagi lebih banyak, dan ketika berbagi lebih banyak ada kepuasan, kenikmatan kalau kita bisa memberikan. Tidak enak teman-teman, mohon maaf ya teman-teman, kita selalu ada begini, mendapatkan bantuan dari, kita masih mendapatkan bantuan dari Indomaret. Ada program. Tetapi alangkah baiknya kalau program ini kita memberi. Nah, memberi. Nah, ini akan kita lakukan. Jadi kita masih kolaborasi dengan lembaga lain, tidak apa-apa, itu bagus karena memang ada hak kita di situ. Ketika Anda belanja di Alfa, di Indomaret, itu ada koin-koin yang diberikan. Nah, ketika koin-koin itu diberikan, maka ini bisa menjadi program-program kita, gitu. Tetapi kita ke depan kita harus melakukan pemberian yang lebih banyak lagi, dan kita harus sadarkan kepada teman.
Halo. Uh, Suara aja hilang. videonya mati ya? Mungkin habis sinyal. Enggak ada sinyal. Atau beliau terputus. Oh, gitu. Ya, kita sambil menunggu Bapak Kiai Sudrajat, mungkin bagi teman-teman peserta webinar yang ingin bertanya, silakan ketik nama dan asal daerah di kolom komentar, dan nanti saya tunjuk untuk berbicara. Ini ada penanya dari PCINU Pakistan sama Devi Megawati. Saya juga mau Ada nanya, pertanyaan juga dari Bu Atohari, sambil Jakarta. menunggu Bapak pematerinya. Halo. Mas Lukman? Terputus. Gimana Mas Bintang? Ya itu Pak Ajat sudah nyambung lagi tuh. Pak Ajat sudah nyambung. Ya, terputus. Oh, ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Pertanyaannya diulang. Masih putus ya? Halo, Mas Lukman, sorry terputus. Halo, Ya, halo. terputus. Monggo, Pak. Halo, terputus tadi. Sorry, Mas Lukman. Halo. Ya, sudah. Ya. Saya nyambung ya. Ya, sudah nyambung. Ya, saya kira itu, Mas Lukman. Boleh Oke. menyampaikan pertanyaan Baik, atau harapan. Oh iya, silakan. Dari mana? Dari Jakarta. Perkenalkan nama dan asal daerah, Bapak. Baik, nama saya Fuad Tohari dari Jakarta. Terima kasih kepada Pak Kiai Ajat Sudrajat sebagai narasumber sore ini. Saya memberikan apresiasi atas usaha luar biasa dari Lajesno PBNO dan apa yang dilakukan Lajesno tetap ditunggu umat. Tetapi ada paling tidak 4 hal yang ingin saya sampaikan terkait problem persoalan zakat ini. Yang pertama, di era COVID ini, untuk menghindari kerumunan, Ramadan yang lalu, zakat fitrah yang biasanya diserahkan dalam bentuk kutul balad beras, banyak dikonversi berbentuk uang. Artinya kalau mau zakat itu mau diserahkan dalam bentuk uang, itu taklidnya kepada mazhab Hanafi. Nah sayangnya, pengurus cabang NU baik di PBNU sendiri maupun di wilayah ini tidak seragam dalam menetapkan konversi zakat fitrah pakai uang. Ada yang 20.000, 35.000, 40.000, 50.000, 100.000 dan sebagainya. Nah, saya berharap dari forum ini nanti sahabat-sahabat ada yang nulis satu kajian tentang hukum dan panduan zakat fitrah dengan uang. Taklid kepada mazhab Hanafi misalnya. Kalau memang sudah taklid mazhab Hanafi, jangan ngutip pendapatnya Abu Qasim dari mazhab Maliki, atau bahkan berani merubah naskahnya Mbah Khalil Bangkalan, yang mestinya bunyinya la yujizu zakat al-fitri bil qimah, lanya dibuang menjadi yujizu. Ini saya kira kejahatan luar biasa merubah naskah dan kemudian dinisbatkan kepada Mbah Khalil. Jadi tolong ini nanti sahabat-sahabat yang ambil S2, S3 bisa nulis tesis atau disertasi
tentang hukum dan panduan zakat fitrah dengan uang, sekaligus nanti menjadi panduan bagi PCI baik di Indonesia maupun di luar negeri. Sebetulnya kalau zakat fitrahnya pakai uang itu standarnya berapa ribu? Apakah 30 atau 50 ribu atau bahkan mungkin 100 ribu? Yang kedua, perluasan makna fisabilillah. Ini juga perlu ada kajian khusus. Kawan-kawan yang ambil tesis, yang nulis tesis atau disertasi nulis perluasan makna fisabilillah yang tidak dipahami untuk prajurit perang, tapi untuk misalnya diserahkan kepada orang-orang miskin, perawatan COVID, beli APD, dan sebagainya. Ini problem terkait zakat fitrah. Nah, yang ketiga, muncul semacam pandangan, bisa nggak zakat fitrah itu tidak diserahkan dalam bentuk kutul balat atau barang-barang yang disebut di hadis, apakah gandum, korma, kismis, keju, tapi diserahkan dalam bentuk makanan matang. Kalau di Jakarta misalnya diserahkan dalam bentuk nasi uduk, diserahkan dalam bentuk lontong sayur dengan lauk-lauknya. Saya kira kalau sahabat-sahabat ini nanti bisa meneliti untuk tesis, untuk disertasi, manfaatnya banyak itu. Hukum zakat fitrah tidak diserahkan dalam bentuk kutul balat, tidak diserahkan dalam bentuk uang, tapi diserahkan dalam bentuk makanan siap saji. Ini yang kaitannya zakat fitrah. Kemudian yang terkait dengan zakat mal. Mazhab Syafi'i itu umumnya agak saklek. Zakat mal itu yang dikeluarkan sesuai dengan jenis malnya. Kalau sumbernya dari uang, berarti yang dikeluarkan uang. Kalau sumbernya dari dagang, dagangnya paku, yang disahkan paku. Kalau dia pertanian, beras, padi, yang dikeluarkan gabahnya. Nah ini bisa enggak? Karena melihat dari sisi maslahat, zakat mal itu semuanya diserahkan dalam bentuk uang, meskipun sumbernya bukan dari uang. Misalnya yang nanam padi, yang dikeluarkan dikonversi pakai uang. Yang jualan paku, yang diserahkan bukan paku, tapi dikonversi dengan uang. Meskipun pendapat mazhab yang membolehkan zakat mal pakai uang, meskipun sumbernya dari uang, itu mazhab Hanafi membolehkan. Salah satu kolnya mazhab Hambali juga membolehkan. Tapi saya kira kalau ada tesis atau disertasi membahas ini secara khusus, saya kira manfaatnya lebih banyak. Belum lagi laporan di kampung-kampung itu saat pacekleknya justru tidak pada waktu panen. Maka perlu dicetak satu buku, dikarang satu buku, satu kajian, mentakjil zakat mal diserahkan pada waktu paceklek dan tidak diserahkan nunggu panen. Misalnya nggak perlu zakat mal berbentuk gabah, nyerainya pas panen gabah. Begitu yaumah hasotihi ditimbang zakatnya sekian. Tapi dikeluarkan pas paceklek, ditakjil. Nah hukum takjil zakat mal itu kalau dari sisi fikihnya kan asal nisabnya sudah terpenuhi meskipun belum haul, justru mentakjil itu hukumnya sunnah. Sama halnya zakat fitrah, itu boleh ditakjil dikeluarkan di tanggal 1 Ramadan, nggak nunggu ketemu maghribnya malam lebaran. Itu hukumnya mubah. Nah kalau sahabat-sahabat yang sekarang ngambil MA, S2 atau ngambil S3, bisa membuat karya-karya akademik seperti itu nanti akan banyak membantu Lazisnu di PBNU, sehingga persoalan-persoalan menyangkut zakat fitrah, persoalan menyangkut zakat mal, dilihat bahwa maslahatnya begitu, jawabannya sudah ketemu dari karya berbentuk tesis atau disertasi. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf dan terima kasih kepada Kiai Ajat sebagai narasumber, senior, para habaib, para kiai yang ikut acara hari ini. Saya terus terang tertarik karena temanya terkait zakat. Dan nanti kawan sahabat-sahabat yang ingin melihat tulisan saya, risalah pendek tentang zakat fitrah dengan uang, silakan add Facebook saya, namanya Fuad Tohari. Naskahnya nanti bisa diunduh di situ. Itu bisa menjadi bahan awal untuk nulis tesis atau disertasi ya. Tulisan saya agak padat dan agak mungkin agak berat untuk dibaca bagi orang awam, tapi saya kira bagi sahabat-sahabat yang sekarang ngambil S2 atau S3 itu menjadi bahan penting untuk mengelaborasi menjadi karya tesis atau disertasi. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Lukman sebagai moderator, Kiai Ajat sebagai narasumber, dan seluruh senior saya di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fuad Tohari atas masukan-masukannya.
Mas Kembali ke Lukman. pertanyaan, gimana? Iya. Ya, saya ingin menyampaikan catatan apa yang disampaikan oleh Kiai Fuad Thohari adalah satu hal yang sangat baik sekali, apalagi yang menyangkut tentang tadi tulis-menulis disertasi atau tesis. Jika ada teman-teman yang menulis ini, kita bisa nanti juga mensupport untuk penulisannya teman-teman, baik di tesis atau disertasi, atau karya-karya buku yang itu berhubungan dengan zakat. Jadi siapapun yang memiliki karya buku zakat, kita bisa berkoordinasi bekerja sama dengan kita. Kayak tadi Mas Fuad ada buku zakat fitrahnya, tulisan beliau. Kalau belum dibukukan, kita bukukan dan kita sosialisasikan sebagai bahan kajian bersama-sama, dan kita akan produk itu dan kita sebar ke seluruh Indonesia. Jika Mas Fuad berkenan dan teman-teman yang lainnya ada tulisan yang berhubungan dengan itu, disertasi atau tesis, kita bisa bekerja sama. Terima kasih. Ya, terima kasih Kiai Ajat. Insya Allah nanti kita ketemu dan Oke, terima kasih, lebih Bapak. lanjut. Oke, tadi ada pertanyaan dari PCI NU Pakistan. Kami persilahkan kepada PCI NU Pakistan untuk menghidupkan video. Halo, PCI NU Pakistan. Bismillah. Terima kasih, Ustadz. Ini ada Silakan yang mau saya pertanyaannya. tanyakan kepada, insya Allah langsung pertanyaannya. Insya Allah kami kepada Pak Kiai Ahmad Sudrajat, juga kepada beberapa Kiai, ini saya mau menanyakan. Yang pertama tadi tentang hubungan antara, kami di sini sendiri sudah membuat ini ya Ustadz, Pak Kiai. Kami sudah membuat yang namanya Lembaga Perekonomian NU. Kemudian apakah itu punya hubungan dalam bekerja, dalam bertugas dengan Lajis NU begitu. Kemudian yang kedua yang kami tanyakan, apakah tadi koin Lajis ini dengan dengan kita memiliki hubungan yang sama, yaitu pengelolaan zakat di Lajis NU, dan koin NU ini memiliki pengelolaan yang sama atau berbeda begitu. Oke. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab ya Mas Lukman ya. Ya, bisa langsung ditanggapi, Pak. Oke. Bahwa koin NU itu merupakan salah satu program di bawah NU Care Lajisnu. Jadi NU Care Lajisnu punya program, salah satunya adalah koin NU. Jadi itu dilakukan oleh teman-teman NU Care. Nanti fundraising-nya teman-teman NU Care, nanti begitu sudah terkumpul, maka berdasarkan program yang dibuat bersama dengan lintas sektoral dan lembaga, maka itu bisa didistribusikan. Contoh tadi Pakistan punya program lembaga perekonomian, maka bisa mengajukan proposal jika Pakistan punya NU Care Lajisnu, PCI-nya membuat SK NU Care Lajisnu, kemudian kirim sama kita buat surat pengesahannya dan izinnya, maka dari NU Care Lajisnu Pakistan bisa membuat program 9 saka program. 9 saka program ini di breakdown menjadi 35 program. Nah, salah satunya adalah koin itu. Nah, koin itu nanti dibuat kegiatan ekonomi berkelanjutan yang sifatnya produktif. Bisa dilakukan itu, dan tentu dengan perhitungan-perhitungan dan kesepakatan rapat dari teman-teman PCI. Jadi seperti misalnya sekarang kita punya Warnusa. Kemudian kita juga teman-teman di daerah punya program pendampingan kepada petani, bekerjasama dengan lembaga perekonomian dan lembaga pertanian. Bisa juga bekerjasama dengan Ansor Banser dengan penguatan ekonomi. Jadi itu sangat luas sekali dan sangat bisa sekali. Contohnya kita dengan Muslimat, dengan Fatayat punya gerakan ekonomi koperasi mereka, dan kita bisa lakukan itu. Ada juga gerakan-gerakan sifatnya sosial seperti beasiswa, itu dari NU Care tadi itu. Jadi kalau tidak ada NU Care, kita nanti bukan tidak boleh, penyaluran boleh, tapi akan lebih manfaat kalau itu ada NU Care,
sehingga NU-Care bisa menggeliat di luar negeri dan bisa melakukan fundraising secara bebas. Kemudian kita juga bisa tukar-menukar program sinergi. Saya kira itu salah satu hal yang menarik, dan buat lembaga perekonomian sangat mungkin sekali, sangat ditunggu sekali, itu sudah ada kerjasama dengan beberapa teman-teman. Oke, baik. Iya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Saudari Devi Megawati. Kami persilahkan. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz, saya bertanya tentang berapa orang jumlah pengawas syariah yang ada di Lazis NU, dan kemudian tanggung jawabnya seperti apa, karena saya sendiri sebenarnya meneliti tentang zakat. Jadi saya ingin tahu gitu ya, karena kalau di pengawas syariah di bank syariah sendiri kan masih sangat banyak kekurangannya gitu. Jadi saya penasaran juga seperti apa pengawas syariah di lembaga amil zakat. Kemudian yang kedua, kalau misalnya nanti saya juga meneliti tentang laporan keuangan dari lembaga amil zakat, nanti saya mintanya apakah bisa lewat email untuk laporan keuangan atau bagaimana? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya jawab langsung, Mas Lukman. Langsung ditanggapi. Ya. Baik, terima kasih. Silakan. Mbak Devi Megawati, terima kasih. Sahabat-sahabat sekalian, memang di dalam struktur kita di NU-Care Lazis NU ada pengawas, dan itu diharuskan pengawas syariah. Dan kalau di NU karena ada Suriah, maka otomatis pengawas syariahnya adalah dari Suriah atau dari tokoh-tokoh atau anggota NU yang kita lihat memiliki kapabilitas pengawasan syariah dan mengerti tentang hukum-hukum fikih dan yang lainnya. Seperti misalnya Mas Fuad itu bisa menjadi pengawas syariah di lembaga NU-Care dimanapun berada, dan Suriah yang lainnya. Adapun jumlahnya kalau kami tidak membatasi, ada yang 3, kalau daerah-daerah PW ada yang menetapkan 5, tidak apa-apa. Yang penting adalah ada pengawas syariah yang itu menjadi tuntutan undang-undang, dan tugasnya adalah menjadi komisioner atau pengawas, menjadi pendamping terhadap perjalanan proses-proses syariah daripada pengelolaan zakat. Jadi itu. Yang kedua tentang laporan keuangan, ini agak sensitif, Mbak. Kalau laporan keuangan, saya pribadi tidak bisa memberikan secara lepas karena itu menyangkut akuntabilitas. Jadi kita dengan KAK, yaitu akuntan publik, jika itu ada permohonan resminya, maka kita baru bisa berikan, karena ini menyangkut database kita. Dan itu harus clear, betul, kepentingan daripada laporan keuangan tersebut, karena ini menyangkut tata manajemen keuangan kita. Itu, Mbak. Ya, berarti kalau resmi melalui email bisa ya, Pak ya? Nanti. Bisa. Nanti kita akan proses surat tersebut, dan nanti tentunya ada pengurus itu akan mendiskusikan terhadap surat-surat yang masuk yang kita akan proses begitu. Oh ya, terima kasih. Dan ya ingin kami sampaikan teman-teman bahwa di NU-Care itu ada pengurus itu yang di SK-kan oleh misalnya PCI-NU, oleh PWNU, oleh PCNU. Nah, pengurus ini tidak perlu banyak-banyak, kemudian di bawahnya dibuat manajemen. Ada pelaksana teknis, direktur operasional atau direktur eksekutifnya, dan direktur eksekutif itu kalau di kita, di NU-Care ada transportnya, ada pengaturan manajemen keuangannya, karena memang sudah ada undang-undangnya yang menyatakan tersebut. Kemudian juga diberikan hak-haknya misalnya BPJS, kemudian asuransi, kemudian diberikan fasilitas-fasilitas yang itu sesuai dengan kemampuan daerah dan tingkatannya masing-masing. Tetapi itu menjadi sebuah keharusan karena bagian daripada AMIL. Itu Mas Lukman. Nah, mungkin untuk
penanya selanjutnya saya kasih kesempatan buat Saudara Bagas Hasanudona. Kami persilahkan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak Yai, saya mau nanya tentang ini. Tapi tadi udah termasuk di penjelasan salah satu kawan saya ditanyakan oleh sahabat Bada dari PC Pakistan. Cuma mau memperdalam lagi. Berarti koin NU itu kan di bawah naungan Care Lajisnu. Ya. Nah, untuk sistem pengelolaan Lajisnu ini gimana? Jujur saja masih belum begitu connect. Sedangkan kita di sini kan termasuknya kayak apa ya? Bukan di negara Indonesia itu, maksudnya di negara orang gitu. Gimana untuk sistem pengelolaannya juga, untuk pembentukannya gimana? Ya ini saja dari saya Pak Yai. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bagas dari negara mana? Tadinya di mana? Sekarang lagi belajar di Pakistan, Pak Yai. Oh, alhamdulillah. Saya pernah cita-cita pengen ke Pakistan kuliah, nggak kesampaian. Mudah-mudahan sampean bisa menyampaikan itu. Gini, sekali lagi teman-teman PCI, saya menyadari kondisi teman-teman bukan ahli balad, tapi ya memang kita pendatang, dan tentunya gerakan kita tidak sebebas yang kita di Indonesia. Tetapi paling tidak teman-teman bisa melakukan kerja-kerja sosial secara resmi dan secara terorganize dengan membuat NUK sebagai medial pelatihan kita, sehingga kita berharap ketika teman-teman kembali sudah ada basic-basic, dan teman-teman yang belajar di luar negeri bisa juga mensupport dan menggali ilmu-ilmu di sana dan bisa mengkolaborasikannya dengan manajemen yang modern. Kita ini kan santri sudah belajar bab zakat sejak di aliyah, sejak mondok, tapi kan bukti di lapangan manajemen kita masih terus melakukan perbaikan, dan kita berharap ini menjadi ilmu yang sangat bermanfaat. Jadi teman-teman meskipun kondisi luar negeri bisa lakukan semampu teman-teman. Apa yang bisa lakukan dan tidak bertabrakan dengan kepentingan negara dimanapun teman-teman berada. Apalagi Pakistan kan kita tahu betul kawasan yang memang sering konflik dan sekat-sekat perbedaannya sangat kuat sekali di sana. Saya punya kawan di Pakistan tuh yang punya lembaga pendidikan dan universitas di seluruh dunia, ada 34 cabang mereka di seluruh dunia. Pusatnya ada di Pakistan dan cabangnya ada di Kanada yang paling besar, dan itu bisa kolaborasi dengan mereka dalam rangka untuk penguatan jejaringnya. Nah, koin NU ini ya adalah salah satu program untuk media jejaring kita untuk melakukan fundraising. Memang kalau di luar negeri mungkin agak terbatas, tetapi bisa lebih kuat juga. Contohnya, teman-teman di Belanda itu membuat NU Care, kemudian ada NU Coin. Ketika pengajian-pengajian, karena di Belanda kan campur ya, ada yang mahasiswa, ada yang pekerja, ada yang masyarakat sana, ada yang juga sudah mengenal NU. Mereka sering mengadakan fundraising secara online yang bisa terpantau per detiknya. Nah, itu menarik, dan itu bisa teman-teman juga lakukan itu di sana dan disebar di jejaring dimanapun teman-teman berada. Kita sudah bekerja sama dengan OVO, kita sudah bekerja sama dengan GoPay, dan itu bisa, kita punya NU Cash yang juga sama dengan GoPay, dan kita ada teman-teman yang membuat Nujek di Cirebon, dan itu bisa menjadi bagian juga untuk melakukan fundraising. Dan misalnya saya di sini fundraising ingin donasi ke teman-teman NU di PCI Pakistan. Kan indah kalau ada NU Care di sana, mereka punya izin dan punya rekening, baik rekening Indonesia atau sana, no problem. Sehingga teman-teman di seluruh dunia nanti bisa melakukan fundraising itu di mana teman-teman ingin lakukan fundraisingnya, begitu. Jadi ini menurut saya kita lakukan sekemampuan kita lakukan kerja-kerja bersama dan kolaborasi, insya Allah akan bermanfaat. Paling tidak kita mengetahui karakter pergerakan manajemen ini, dan sekitar kita kembali, kita bisa menguatkan itu. Apalagi tadi Pak Kiai Fuad menyampaikan, kita juga bisa menambah
khazanah daripada tentang zakat, infak, sodako, dan wakaf serta yang lainnya dari teman-teman yang ada di luar negeri. Saya tahu Pakistan ada teman-teman yang sangat kreatif sekali karena di sana kan bahasanya bahasa Inggris dan juga bahasa Arab, dan tentunya punya pengalaman-pengalaman di sana yang bisa diambil manfaatnya dan siapa tahu bisa juga dikolaborasikan dengan teman-teman di Indonesia. Saya kira itu, Mas Bagas. Mudah-mudahan nanti dalam waktu kesempatan bisa chattingan untuk lebih dalam lagi. Adapun teman-teman yang ingin mendapatkan yang berhubungan tentang tata kelola Lazisnu, NUK Lazisnu, nanti kita bisa kirimkan panduan-panduannya ke teman-teman PCNU dimanapun berada. Saya berharap kita ada WhatsApp, saling menukar WhatsApp, dan nanti Mas Lukman yang punya nomor WA saya, atau Mas Bintang atau siapa saja, nanti kita bisa membuat jejaring komunikasi. Dan kita punya grup NUK Lazisnu United yang nasional dan dunia, jadi saling menukar komunikasi dan informasi di teman-teman di seluruh dunia yang tergabung dalam NUK Lazisnu United. Terima kasih. Oke, mungkin ada satu penanya lagi dari Saudara Hanif, PC Temanggung. Kami persilahkan. Pertanyaan terakhir sebelum closing statement. Kami persilahkan. Saudara Hanif, PC Temanggung, Jawa Tengah. Mas Bagus. Waalaikumsalam. Pak Kiai yang terhormat, moderator, ini saya di Temanggung, Jawa Tengah. Posisi saya pengurus MBC Lazisnu tingkat kecamatan ini, Pak Kiai. Alhamdulillah di kecamatan saya sudah berjalan Lazisnu. Ini cuman yang kami kerjakan atau program yang baru berjalan itu baru koin NU-nya saja. Jadi zakat kita belum garap zakat. Jadi kita konsentrasi di infak saja, koin NU itu. Di kecamatan saya ada 16 desa. Alhamdulillah dari 16 desa itu sudah terbentuk kepengurusan 14 desa. Jadi masih ada 2 desa. Rata-rata di antara satu desa dengan yang lain itu memang sedikit berbeda ya. Jadi ada meskipun satu kecamatan, tapi antara desa satu dengan desa yang lain memang sedikit ada perbedaan. Di situ dilihat dari jumlah perolehan dan jumlah kotak yang tersebar di rumah-rumah penduduk itu. Mungkin saya ini mohon solusinya Pak Yai, jadi dibanding dengan jumlah penduduk di kecamatan saya yang notabene hampir 15.000 KK, sementara kotak ini sampai hari ini belum ada 10.000, masih di angka 7.000 kotak yang tersebar di kepala keluarga atau rumah-rumah di kecamatan saya. Nah ini mungkin kendala yang pertama, ini nanti mohon solusi. Kendala yang pertama itu petugas petugas penarik atau pengambil kotak. Jadi sistem kita kan menyebar kotak di rumah-rumah begitu. Terus 1 bulan itu kita ambil, setiap 1 bulan ada petugas yang ambil dari masing-masing desa itu, dari pengurus desa. Nah kendala di sini pengambil desa ini ya kadang semangat, kadang tidak, kadang bulan ini lupa nggak keambil, kadang bulan berikutnya baru diambil, berarti numpuk 2 bulan. Nah di sini menjadi kendala Pak ya. Ya meskipun masih banyak kendala itu alhamdulillah sudah berjalan meskipun pelan-pelan. Perolehan kita masing-masing ranting ini ada yang satu ranting setiap bulannya mendapatkan 4.200.000, tapi rata-rata ada yang 1 bulannya mendapatkan 2.100.000. Itu rata-rata 2 juta, di angka 2 juta. Jadi yang ranting besar itu seperti tadi saya mengatur bisa sampai di angka 4 juta 1 bulannya.
Nah, cuman ada beberapa kendala tadi Pak Yai, di penjemputan Mohon per maaf, bulan. mungkin bisa dipercepat, Bapak. Oh ya, ini cukup itu aja Gus pertanyaannya. Jadi mohon solusi bagaimana Oke. perjalanan koin NU di tempat saya Pak Yai. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Temanggung. Dan teman-teman di PCI seluruh dunia bisa mendengar langsung dari sahabat kita dari Temanggung yang sudah melakukan kerja-kerja sosial tadi, dan pasti ada kendala, dan semakin ada kendala menurut saya lebih menjadi nikmat karena kita akan lahir ide-ide cerdas dari masalah-masalah tersebut. Makasih, Yang Pak Yai. saya selalu suka kalau ada masalah karena kita akan cari solusinya begitu. Oh, iya. Nah, di lapangan memang tidak hanya jenengan saja yang ngalamin tim penggerak ini yang memang kadang-kadang semangat, kadang-kadang tidak. Karena itu tadi dari awal saya katakan bahwa kita bisa berkolaborasi dengan lembaga dan banom yang lainnya. Misalnya tim penggerak ini kita ajak teman-teman IPNU atau IBPNU atau Fatayat atau Ansor, Bansor atau Pagar Nusa atau lembaga mana saja. Seperti tadi masjid, kita bisa dengan LTM, kita bekerja sama. Sehingga teman-teman ini menjadi guyup, menjadi bersama, dan insya Allah semakin bersama-sama akan semakin banyak ide-ide cerdas dan bisa lakukan terobosan-terobosan secara bareng-bareng. Jadi apalagi ini di hadapan teknologi teman-teman. Saya ada problem di lapangan, ada beberapa teman-teman NU Kelajisnu yang memang ketuanya sepuh-sepuh tua. Tetapi ketika dihadapi oleh kondisi teknologi, mereka sangat gaptek gitu kan. Generasinya generasi kolonial bukan milenial gitu. Nah, akhirnya kita kasih ide untuk mengajak anak-anak mahasiswa-mahasiswi yang kuliah di IT, yang itu dikasih beasiswa oleh kita, mereka kuliah di IT, kemudian mereka juga menjadi bagian dari tim kita untuk melakukan kerja-kerja fundraising, kerja-kerja sosial secara online. Nah, secara yang konvensional tentunya teman-teman mulai mengajak yang lainnya, anak-anak remaja, anak-anak pemuda, dan kita semakin banyak yang menjadi pelaku-pelaku penarik tadi, akan menjadi guyup, dan mereka harus ada feedback kepada mereka yang itu merupakan hasil kerja mereka kita berikan, misalnya beasiswa buat mereka yang masih kuliah, atau mereka yang masih penarik kaleng tadi itu masih sekolah, aliyah, kita kasih beasiswanya. Nah, yang paling penting juga, Mas, tolong kotak koinnya itu jangan terlalu besar-besar. Jadi yang kecil-kecil kotak koinnya sehingga semakin cepat penuh dan semakin sering diambil begitu. Jadi kalau koinnya besar-besar nanti penuhnya lama, akhirnya orangnya yang ngambil juga lama-kelamaan agak malas. Tapi kalau ukuran koinnya yang 5 cm misalnya tingginya, kemudian cepat penuh, maka semakin cepat penuh dan mudah diambil, maka teman-teman akan semangat, apalagi kalau itu langsung di breakdown menjadi program. Dibuatkan RJPP-nya, apakah yang harus kita lakukan untuk 1 tahun ke depan dari poin ini, sehingga ada target-target yang harus kita kejar dan ada program-program yang harus kita implementasikan. Saya kira itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Dan sekali lagi, Mas Lukman dan teman-teman PCI NU dimanapun berada, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas kebersamaannya, dan saya mendoakan sahabat-sahabat sukses di sana, dan mudah-mudahan kita bisa berkontribusi dan bisa berkolaborasi bersama-sama untuk sahabat-sahabat menjadi thalibul ilmi, mumpung ada di luar negeri, meraup semua ilmu yang ada, kembali bisa berimplementasi dengan kita. Nanti petunjuk-petunjuk teknis tentang kelanjutan NU Kelajisnu akan kita kirim melalui jejaring-jejaring kita atau PCI yang ada. Saya tunggu implementasi dari pertemuan ini dengan pembentukan NU Kelajisnu di kawasan Afrika dan seluruh dunia, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita SK-kan operasionalnya, dan teman-teman akan merasakan betapa bermanfaatnya kita belajar berorganisasi secara profesional, gerakan-gerakan filantropi, dan yakinlah itu akan membawa manfaat. Saya dulu bukan di Lajisnu, saya di LPTNU dan di LDNU, kemudian di LPTNU, sekarang Lajisnu. Saya merasakan kenikmatan ketika di Lajisnu karena kita bisa melakukan kerja-kerja sosial dan bisa memberikan apa yang ingin kita lakukan untuk kebaikan Nahdlatul Ulama ke depan. Apalagi kalau kita bersama-sama, kekuatan kita ada,
infrastruktur kita kuat, didoakan oleh kiai-kiai, maka itu bisa kita berikan. Dan seperti Mesir, kita bisa juga memberikan sumbangsi untuk pembelian sekretariat dan asrama PCI NU Mesir, dan saya berharap nanti ke depan juga bisa ada PCI NU di Maroko, Tunis, Sudan, yang itu kita kolaborasikan pembeliannya bersama-sama. Saya kira itu, dan dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan, dan sukses selalu. Saya doakan sebagai komitmen saya, mari kita bersinergi. Selama apapun kita, kalau kita bersinergi dan berkolaborasi, pasti kita kuat, dan sekuat apapun kita, kalau kita sendiri tidak akan berarti. Dan yang terakhir adalah ungkapan Mbah Hasyim Asy'ari, siapa yang mengopeni NU, dia ku anggap santriku. Dan apabila ia menjadi santriku, akan didoakan husnul khotimah keluarga dan anak cucunya. Jadi kita ber-NU ini mohon didoakan oleh muassis kita, dan sudah didoakan dan dianggap menjadi santri beliau. Semoga kita menjadi husnul khotimah. Hanya itu saja, tidak ada yang lainnya. Kemuliaan yang kita dapati apabila kita dapatkan kehidupan dengan husnul khotimah, sehingga kita bisa mengabdi berkhidmat kepada guru-guru kita, dan insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Saya pribadi mengalami betul, tanpa ada beban apa-apa, kita berkhidmat pada NU, pada ulama-ulama, pada guru kita, dan kita nikmati betul, insya Allah kita akan berkah, dan itu sudah nampak sekali. Terima kasih, dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Lukman. Mungkin untuk penutup kami minta doa dari Bapak Kiai Sudrajat untuk menutup semua rangkaian acara mulai dari hari Kamis sampai hari Ahad ini, Bapak. Masya Allah, ini Kami banyak mohon kiai-kiai doa. banyak kiai-kiai sebenarnya sana. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tina mahabbatak wa ma'rifatak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal taibin, hamdal mustaghfirin, hamdal dzakirin, hamdal muhallilin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة ننال بها شفاعة الله العظمى يوم القيامة، صلاة ننال بها سعادة الدنيا والآخرة، خاصة لأعضاء جمعية نهضة العلماء. الله 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 يا كافي يا كافي يا كافي يا مغني يا مغني يا فتى يا فتى يا رزاق يا رزاق يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والكورونا والفيروس من بلادنا إندونيسيا يا الله، ومن بلدان المسلمين والمسلمات أينما كانوا يا الله. يسر أمورنا وأمور أبنائنا الذين دارسين في خارج البلاد، حصل مقاصدهم ويسر أمورهم، حصل مقاصدهم ويسر أمورهم، خاصة أبنائنا في PCI NU أينما كانوا يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Oke, sebelum penutup, dimohon semua peserta menyalakan kameranya untuk dokumentasi. Kami persilakan. Silakan operator PCI NU Tunisia untuk mengambil gambar. Oke. Ya, sudah. Sudah 3. Ayo, belum semua. Masih ada yang benar. Oke, udah siap. 3, 2. Selanjutnya 3, 2. Sudah. Oke.
Terima kasih. Alhamdulillah, acara seminar hari ini sudah berakhir. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala salah kata yang tidak berkenan ketika membawakan acara ini. Dan juga mewakili segenap panitia menyampaikan terima kasih kepada semua narasumber yang berkenan memberikan ilmunya kepada kita semua. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua peserta webinar yang telah meluangkan waktunya memeriahkan acara kami. Mulai hari Kamis hingga hari Ahad ini. Permintaan maaf. Alhamdulillah. Bilang alamin. Dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mabruk, mabruk. Mabruk, syukran. Kita tunggu. Iya. Terus sami-sami sahabat-sahabat sekalian. Sukses selalu yang di Turki. Terus Pak Yai Sudrajat. Amin. Sami-sami. Maroko, Tunis, Sudan, Pakistan, dan seluruh dunia. Sukses selalu. Amin. Doa kami selalu menyertai derap langkah. Amin ya Rabbal alamin. Doakan kami Yai biar mudah belajarnya. Sama-sama. Amin. Saya pengen juga belajar lagi. Allahumma sholli alaihi wa barik alaihi. Mohon izin live ya. Mohon izin live dan maghrib ini. Ya, bintang salam buat teman-teman. Terima kasih banyak Pak Ajat. Iya, monggo. Yang di Tunis, salam buat Syekh sampai di Tunis tuh. Salah. Yang kemarin saya datangin. Oh iya, saya salah. Salam. Siap. Ya, Pakistan kita tunggu undangannya. Syukran ya, saya izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.